Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata nama alkana, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon yang terbagi alkana, alkena, dan alkuna. Untuk sekali ini kita akan membahas tentang tata nama alkana, di mana semua nama alkana mempunyai akhiran ana dan dia adalah ikatan tunggal ya, berarti tidak rangkap 2 ataupun rangkap 3. Jangan lupa alkana belakangnya adalah ana. Oke, baik, untuk berikutnya. Ya, ini mengingatkan kembali untuk bagian alkana kemarin sudah diketahui bahwa jika memiliki C-nya 1, C1H4 maka dinamakan metana. Jika 2 maka etana, 3 menjadi propana, 4 menjadi butana, 5 menjadi pentana, 6 menjadi heksana, 7 menjadi heptana, 8 menjadi oktana, C-nya 9 menjadi nonana, dan kalau C-nya 10 adalah dekana. Ya, ini bagian rumus molekulnya, di mana rumus molekul ini CH4, adapun rumus strukturnya adalah C-nya 1, H-nya 1, 2, 3, 4. Di sini ada C2H6, C-nya ada 2, 1, 2, H-nya ada 6. H3 ditambah H3 sama dengan 6. Begitupun propana, C3H8, C-nya ada 1, 2, 3, H-nya ada 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai ke bagian dekana. Ini hanya untuk flashback kembali untuk bagian rumus molekul, struktur, dan deret alkana. Oke, untuk berikutnya ada jika rantai karbon tidak bercabang. Ini untuk aturannya. Maka nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, dari 1 sampai 10. Kemudian jika rantai karbon terdiri dari 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N strip ya, dengan nama N itu adalah normal. Hal ini membedakan dengan isomernya. Maksudnya adalah jika tidak ada percabangan ini, nanti kita akan tahu mana yang cabang, yang mana yang tidak. Oke, baik, untuk ini cek kembali, ini ada C-nya 1, 2, 3, 4. Nah, tadi sudah dibilang untuk bagian C-nya 4 adalah butana. Nah, karena di sini tidak ada cabang, maka disebut N strip butana. Jadi dilihat sebagai patokan adalah bagian atom C. Baik, untuk berikutnya, jika rantai karbon bercabang. Nah, ini ada cabangnya. Oke, ini ada bagian cabang. Nah, ini ada rantai induk ya. Ini saya gariskan dahulu. Dah. Tentukan rantai induk. Nah, ini yang sudah saya beli garis, ini yang terpanjang, ini disebut sebagai rantai induk. Boleh, misalkan, ini lihat dulu, rantai induk itu menentukan rantai induk, cari yang paling terpanjang. Ini 1, 2, ini 1, ini 2, ini 3, maaf. Ya, dicek kembali. Lanjut untuk bagian, maaf, jika rantai induknya tadi lurus ya, lurus seperti ini. Nah, lihat jumlah atom C yang dilewatinya. Kalau lurus seperti ini, atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang sebelumnya seperti yang tadi, maka atom C-nya adalah lebih banyak. Nah, maka ini dijadikan sebagai rantai induk. Ya, ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini dijadikan sebagai rantai induk. Beri penomoran pada nomor terkecil. Ya, terkecil ini dilihat duluan, maaf, bisa nomor 1 di pojok kanan atas ini atau nomor 1 di sini. Tapi lihat lebih dekat kemana ada cabang. Nah, ini namanya cabang. Ini namanya cabang. Ya, di luar rantai induk namanya adalah cabang.
Ya, ini namanya cabang. Nah, cabang itu lebih dekat penomoran dari sini. 1, 2, 3. Berarti cabangnya ada di nomor 3. Tapi kalau dari sini cabangnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya ada di nomor 4. Maka penomoran dari bagian bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan Alkana. Ya, tadi saya ingatkan kembali. Ini ada C-nya, ada 6. Nah, cek kalau C-nya 6, nah di bagian ini tadi C6 berapa? Nah, C6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, C6 ini adalah heksana. Sehingga untuk bagian hasil ini, ya, diberi nama untuk bagian rantai induknya, ini penamaan rantai induk ya, karena C-nya adalah 6, maka rantai induk diberi nama menjadi akhirnya adalah heksana. Nah, ini baru selesai rantai induk. Kita belum bahas ke bagian cabang. Untuk bagian cabang, ya, nanti akan dibahas berikutnya. Nah, ini ada dulu slide dulu. Nah, dilihat dulu, dicek lagi. Untuk ini pencabangannya seperti apa? Nah, nih cabang itu cari yang terpanjang. Kalau dia lurus seperti ini, nah dia lurus seperti ini, kita cek C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia seperti ini ada 5. Tapi kalau dibelokkan ke bawah, nah C-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, oleh sebab itu, maka di sini kita belajar menentukan rantai induk dulu. Rantai induk pada senyawa ini kita ambil garisnya. Ya, ini yang dijadikan sebagai rantai induk. Ya, setelah dijadikan rantai induk, nah, tentukan penomoran. Ingat, penomoran boleh dari bagian ujung bawah atau ujung atas. Penomoran dilakukan yang paling dekat dengan cabang. Jika dari sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi untuk di bagian ini ada 6 kalau dari pojok sini. Tapi kalau dari bagian bawah 1, 2, 3. Nah, maka penomorannya itu kita lakukan angka satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka penomorannya kita lakukan dari bagian bawah karena untuk dapat cabang ini nomor yang lebih kecil yaitu angka 3. Baik, ini hanya untuk bagian penomoran saja. Selanjutnya ada bagian cabang. Jika terdapat 2 atau lebih jenis alkil, maka nama alkil disusun menurut abjad. Nah, kenalan dulu nama alkil itu adalah cabangnya yang tadi. Nama gugus alkil dalam cabang senyawa hidrokarbon. Ini ada CH3, berarti namanya adalah metil. CH3, CH2, C-nya ada 2, H-nya ada 5, itu disebut etil. Nah, seperti yang ini tadi. Ya, ini maksudnya. Tadi kita sudah pencabangkan sampai ini ya cabangnya. Nah, kemudian ini yang disebut cabang CH3. CH3 ini dalam bagian ini disebut sebagai gugus nama alkil. Yang tadi CH3. Ya, CH3-nya itu adalah berarti ya metil. Oke, baik, berikutnya kembali lagi ke bagian ya ini. Nah, maka nama alkil disusun menurut abjad antara etil dengan metil jika ada 2. Gunakan tanda strip untuk memisahkan nomor dari nama alkil. Jika terdapat lebih dari 1 alkil sejenis, maka tulis nomor cabang dari alkil sejenis dan pisahkan dengan tanda koma. Maksudnya kalau dia sama nih, 2, 3, 4 sama-sama metil. Tadi ada etil, ada metil. Nah, ini sama-sama CH3. Lihat yang tadi. CH3 itu adalah metil, berarti tiga-tiganya ini jenis metil. Maka penomorannya 2, 3, 4 karena paling dekat dengan cabang. Ya, ini yang abu-abu ini rantai utama. Nih, ini adalah rantai utamanya. Nah, ini kalau ini disusun dengan arah panah. Ini di nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ya. Kemudian ini nomor 5, kemudian ini nomor 6. Nah, maka karena sama, ini sama-sama metil, ini sama semua. CH3, CH3, CH3. 2, 3, 4, karena dia ada di nomor 2, cabang nomor 2.
ya, cabang nomor 3 dan di cabang nomor 4. Trimetil. Nah, ini karena ada 3 maka tri. Kalau ada 4 jadi tetra. Kalau hanya 2 jadi di karena sama. 3 trimetil. Nah, kemudian ditulis strip dan untuk memisahkan nomor dengan cabang nama akil. Karena ini nama rantai utama ya, ini rantai utamanya ada 6, 6-nya tidak perlu ditulis langsung heksana. Jadi untuk tata nama senyawa ini adalah 2, 3, 4 trimetil heksana. Oke. Berikutnya adalah ya, ini untuk penomoran rantai karbon yang mengandung banyak cabang. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, jika terdapat beberapa pilihan rantai induk, pilih yang mengandung paling banyak cabangnya. Ini hanya untuk menentukan rantai induk ya. Perlu diketahui bahwa ini yang dinamakan rantai induk. Nah, ini rantai induk. Ini juga sama, ini namanya rantai induk yang paling terpanjang. Dan sisanya adalah rantai cabang, 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 cabang. Kemudian yang dipilih adalah struktur yang pertama ini, karena dia yang paling panjang, yang paling banyak mengandung cabang. Nah, ini ke kanan dan ke bawah. Kalau ini dia hanya satu ya, jadi pilih strukturnya penomoran adalah seperti ini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, tadi ada, ini beda, ada CH3, yang ini ada C2H5. Ya, ini dijumlahkan jadi C2H5. Oke. Ini jadi C2H5. Dimana kalau C3 itu adalah tadi, CH3 itu adalah metil, sedangkan untuk bagian C2H5 ini adalah etil. Nah, penulisannya, lihat huruf E dengan huruf M. Itu terlebih dahulu huruf E, maka ditulis 3 etil, 2 metil pentana. Ya, itu maksudnya. Saya ulangi lagi, penomoran rantai induk dilihat dari cabang terdekat ujung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lihat cabangnya, ini ada bagian cabang CH3, ada cabang C2H5. Saya jumlahkan ya. Kemudian setelah itu tulis CH3 itu termasuk ke dalam metil, sedangkan C2H5 itu termasuk ke dalam etil. Nah, diberi nomor. Karena E dengan M terlebih dahulu E, maka gunakan E, berarti 2 etil, 3 etil, 2 metil pentana. Oke, itu untuk penomorannya ya. Untuk berikutnya ini ada bagian contoh penamaan senyawa alkana. Nah, ini masuk kita ke contoh. Kita tentukan dulu ya rantai untuk bagian rantai induk. Nah, rantai induk itu boleh lurus karena jumlahnya ini sama. Kalau saya ambil lurus rantai induknya, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau seandainya saya miringkan pun jumlahnya juga tetap sama. Ya, misalkan saya rubah lagi menjadi seperti ini. Ini jumlahnya juga tetap sama. Jadi untuk kasus ini tidak terpengaruh ya. Nah, boleh seperti tadi ataupun ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, penomoran ingat boleh dari ujung kanan atas atau ujung bawah. Tapi lihat paling dekat dengan mana cabang. Nah, karena ini paling dekat, maka ini penomorannya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Nah, setelah itu, lihat ini ada CH3, pencabangan. Ini ada 5. Lihat, ingat, kalau ada 5C, ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah pentana untuk nama rantai induk. Nah, maaf sebentar. Ya, ini berarti ada 5. Berarti di sini ada pentana. Nah, setelah ada pentana, kemudian dicek lagi sekarang cabang. Nah, cabangnya ada di nomor berapa tadi? Ya, di nomor 2 ya. 2. Nah, strip CH3. CH3 tadi alkil namanya apa? Ayo, cek lagi. Nah, CH3 namanya adalah metil. Maka untuk ini jawabannya adalah 2. Nah, 2 metil pentana. Oke, jadi jawabannya untuk penamaan senyawa tersebut adalah 2 metil pentana. 2 ini dari nomor cabang 2. Nama cabangnya ini adalah
metil, dan pentana ini adalah dari bagian terpanjang, rantai terpanjang. Jadi namanya 2-metil pentana. Karena ada satu cabangnya ya, jadi 2-metil pentana. Oke, baik, untuk berikutnya ke bagian senyawa alkana. Ini ada contoh lagi ya. Ini juga, ini kalau ini udah saya tulis rantai terpanjangnya. Nah, ini rantai terpanjangnya sudah diberitahu karena dia ada 6. Nah, ini rantai terpanjang. Setelah itu beri penomoran 1, 2, karena dia lebih dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, tentukan namanya. Nah, namanya adalah ini metil, sama metil, metil, metil. Nah, tadi kalau ada seperti ini, berarti tulis dulu angkanya. Ada 2, kemudian koma, 2, koma, kemudian ada 4, koma, lanjut ada 4 lagi ya, 4, koma. Nah, lihat ini ada 4, sama-sama metil, 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 metil. Nah, tadi kalau ada 4, kita gunakan dengan bahasa Yunani yang di, tri, dan tetra. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini di, tri, dan tetra. Berarti untuk nama tersebut adalah, nah, 2,24 tetra, ya, tetrametil. Nah, kalau ada 6 tadi apa namanya kalau ada 6? Ya, kalau ada 6 itu namanya adalah heksana. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini jawabannya adalah 2,24,4 karena ada di 2, ada di 4, 4. Nah, tetra karena ada 4 jenis, 1, 2, 3, 4 dengan jenis yang sama, metil heksana. Seperti itu untuk bagian nama senyawa dari rantai tersebut. Oke, lanjut selanjutnya ini ada yang terakhir. Ya, contoh penamaan senyawa alkana. Ya, ini saya tuliskan kembali. Pertama adalah tentukan rantai terpanjang. Setelah menentukan rantai terpanjang, tentukan penomoran. Nah, ini kalau dari kanan sama, di sini yang kedua. Dari kiri juga sama. Nah, lihat yang paling banyak. Yang paling banyak adalah ini untuk pencabangannya. Maka penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu adalah pentana. Kemudian, lihat lagi pencabangan. Namanya adalah nih. Di bagian cabang nomor 2 ini namanya etil C2H5. C-nya 2, H-nya 5. Ya, ini adalah namanya metil. Ya. Kemudian, format cepat tulis nomor cabang. Nomor cabangnya adalah 2 dengan 4. Kemudian nama cabang 2 etil, 4 metil, strip pentana. Ini jawabannya seperti ini untuk penulisan nama daripada senyawa alkana tersebut. Baik, untuk berikutnya ini adalah bagian latihan. Tuliskan nama senyawa berikut. Cara menjawabnya, tulis di bagian kolom komentar. Di bagian kolom komentar, ketik nama lengkap, spasi atau underscore kelas, lanjut tulis jawaban. Nomor 1 apa namanya dan nomor 2 apa ya. Oke, sekian dari saya. Silahkan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, tidak mencontek atau melihat jawaban punya temannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.